Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita ketemu lagi, tapi dalam segmen yang baru. Segmen kita kali ini adalah bahasa kolbu. Seperti apa bahasa kolbu? Insya Allah nanti akan kita bahas. Dan nanti juga antum akan tahu seperti apa bahasa kolbu yang kami maksud. Dan alhamdulillah saat ini di sesi pertama ini kami sudah kedatangan tamu. Dan beliau Masya Allah seorang pengusaha rumah makan. Dan jangan ragu tentang kehalalan rumah makan beliau, karena Masya Allah beliau adalah namanya Pak Hartono. Beliau pengusaha rumah makan yang namanya adalah rumah makan apa Pak Har? Warung Surya ya, dan terletak di Jalan Mahendradatta, Denpasar, Bali. Dan sebelum kita ngulik-ngulik, mungkin sedikit kita perlu tahu nih tentang siapakah beliau. Mungkin nanti beliau bisa menceritakan tentang apa perjalanan beliau dari awal sehingga beliau sampai saat ini bisa mempunyai rumah makan yang namanya Warung Surya. Fadal Pak Har, kenalin diri dulu. Bismillah. Ya, saya nama Pak Hartono. Sebenarnya saya datang ke Bali itu sekitar tahun 82. Masya Allah, udah lama banget Pak Har ya. Ya, karena saya kuliah di Fakultas Pertanian di Udayana. Unut ya. Jangan dianggap riak ya saya ngomong ya. Kalau ditanyain jadi tak jawab. Iya, betul. Karena saya ngambil pertanian, karena saya ngambil kedokteran nggak pede. Soalnya kan saya biaya sendiri waktu itu. Masya Allah. Jadi saya harus kerja di tempat mebel waktu itu. Saya juga melitur lemari, melitur kursi kerukiran Jepara itu. Kuliah saat itu ya? Iya. Jadi waktu itu masih perintis 1, perintis 2. Saya milih di Udayana karena saya waktu itu daftar di Udayana nggak diterima. Jadi kan akhirnya saya daftar di Denpasar ini kan gitu. Makanya saya nggak pede ngambil kedokteran. Jadi pilihan pertama itu saya pertanian. Terus pilihan kedua kedokteran. Masya Allah. Nah, jadinya alhamdulillah di pertanian diterima. Tapi meskipun begitu, qadarullah saya juga tidak menggeluti di dunia pertanian. Karena pada saat kuliah pun saya sudah mencoba untuk usaha sesuai dengan apa yang dipilih Pak Har di gitu, kuliah gitu ya? Iya, kuliah itu. Nah, saya mencoba waktu itu saya nanam lombok di daerah Mambal, di daerah Mengwi. Memang saya suka gitu-gitu dulu. Cobalah. Waktu itu saya juga sudah jualan baju waktu itu. Gitu ya. Jadi habis nikah itu. Sudah nikah? Tahun 82 kan sudah selesai kan gitu. Tahun dulu baru kuliah, terus 90 selesai saya nikah kan gitu. Habis nikah itu saya mencoba waktu usaha baju. Terus saya berpikir kenapa ilmu saya di pertanian kok saya usaha baju kan gitu. Jadi saya mencoba untuk usaha yang sesuai dengan ilmu yang saya geluti waktu itu kan gitu. Saya mencoba untuk menanam lombok waktu itu. Saya ingin berusaha nanti mana yang jalan terus atau mana yang tidak jalan nanti akan saya geluti kan gitu. Nah, akhirnya saya berusaha nanam lombok di daerah Mambal itu. Saya kontrak tanah waktu itu, saya coba tanamin lombok. Nah, saya waktu juga saya sambil jualan baju kan gitu. Jadi ternyata memang pada saat ini kan saya suruh orang. Jadi akhirnya kan begitu saat panen kan gitu. Waktu sebelum panen tak lihat lomboknya subur sekali, sudah besar-besar. Ini bayangan saya panen sekian kintal kan gitu. Tapi ternyata pada saat panen saya timbang, saya dilaporin bahwa ini hasilnya sekian Pak, karena ini gitu. Karena dimakan ini. Saya kan tidak tahu kan gitu. Nah, semenjak itu berarti saya sudah nggak ditakdirkan di pertanian gitu. Akhirnya saya terusin di baju kan gitu. Di pertanian antum sudah lepas. Saya kan udah mencoba sesuai dengan ilmu kan gitu. Iya. Akhirnya saya pada saat 90 tahun 2000 saya akhirnya kan Bali mengalami bom ya. Ya, 2002 kalau nggak salah. 2000 toh. 2000. Bom, 2002. Pada saat krisis Pak Harto jatuh itu, 98 jualan baju itu kan, krisis itu saya montang-manting, akhirnya rumah semua kejual kan gitu. Itulah akhirnya kan saya terus mencoba usaha pecah belah. Keramik ya? Pecah belah itu kayak barang-barang perabot rumah tangga itu. Akhirnya saya cover orang-orang Tasik itu yang untuk kelilingan itu. Setiap orang saya kasih. Kelontong gitu. Iya, yang keliling bukan yang keliling itu yang sering ngutang-ngutangin di
kampung-kampung itu. Mindring istilahnya ya? Mindring, betul. Antum lebih tahu. Masya Allah, Ya itu deh, makanya saya rekrut 40 orang waktu itu. Saya kan juga ya. Itu ngambil orang dari datangkan ke Bali gitu. Nah, ada di Marlboro kan orang semua itu. Oh. Saya waktu itu jualan di sana, gitu, deket sana. Antum rekrut mereka untuk mereka jualin gitu. Jualan ya. Kalau saya jualan di toko aja kan, saya lama nunggu. Akhirnya saya rekrut mereka 40 orang kan gitu. Ada setiap orang itu saya pinjemin gitu loh. Waktu itu 4 juta karena saya dipercaya sama Surabaya, sama Mas Pio, sama inilah yang merek-merek itulah untuk perabotan itu. Mulai kipas angin, mulai ya perabotan lah gitu loh. Gitu. Jadi gimana supaya saya tetap muter? Akhirnya saya rekrut orang di Al Makmur itu, yang di Marlboro itu 40 orang. Kita setiap orang saya kasih jatah 4 juta. Itu untuk sebulan atau? Enggak, saya pinjemin 4 juta. Jadi biar dia tuh ya? nyetor harian ke saya, gitu. Untuk muter supaya bisa nyari barang-barang lagi kan gitu. Lama-lama kan gitu. Enggak sampai 3 tahun. Pertama bagus. Lama-lama macet. Karena di saat saya setor, dia nggak mau datang gitu loh. Nggak nyetor gitu loh. Penyakitnya kebanyakan orang. Akhirnya pada saat 2004 itu saya ngajak istri saya, ayolah kita alih profesi kan gitu. Saya sudah tidak kuat. Yang diajak partner sudah tidak amanah lagi. Sampai pun tetangga saya itu saya nggak punya rumah waktu itu saya. Sampai tetangga saya di Marlboro Gang 4 itu kan lihat perkembangan tuh orang tuh truknya masuk tuh bawa barang banyak-banyak kan. Ngapain kan mau tutup kan gitu. Kan gitu. Kalau memang kurang modal, ini saya ada modal. Itu tetangga yang seperti itu. Melihat perkembangan tuh memang kalau dari dohirnya itu barang itu terus datang keluar kan gitu. Ya, itu makanya dia mau nawarin modal kan gitu. Tapi modal bukan modal uang, dipinjemin surat rumah. Aduh enggak dah. Padahal saya sudah waktu jatuh zamannya Pak Harto itu saya jatuh gara-gara riba kan. Ya Allah. Makanya intinya mungkin Pak Har ngasih info jangan bermain riba di sini gitu ya Pak. Tahu lah gimana, saya belum kenal waktu itu. Karena dari pengalaman tersebut gitu kan. Ya ini akhirnya saya bagi-bagi setiap orang mau nanya saya kasih tahu kan gitu. Itu sudah riba, makanya saya kenapa. Nah, saya tertarik tadi dengan perkataan Pak Har bahwa tetangga itu sampai mau meminjamkan istilahnya dana ke Pak Har gitu kan. Berarti selama interaksi dengan tetangga Pak Har tuh baik banget sama tetangga gitu ya. Iya, bahwa alam saya nggak mau mungkin tetangga lihat saya baik, saya juga merasa baik kan bingung. Karena kan di hadis ada diceritakan gitu Pak bahwa barang siapa yang beriman pada Allah harus memperbaiki hubungan dengan tetangga gitu kan. Nah, mungkin yang Pak terapin dulu sehingga tetangga itu seperti merasa saudara gitu kan. Iya. Jika ada misalnya Pak Har terlihat jatuh segala macam, akhirnya tetangga udahlah aku bantu kayak gitu. Iya kali, saya juga nggak ngerti kok dia nawarin surat rumah itu gimana kan gitu. Saya kan memang kalau saya itu saya kalau merintis usaha itu nggak pernah saya harus modal besar dulu, nggak pernah. Apa yang ada itu saya pakai gitu. Itu prinsip saya. Itu loh. Nah terus kemudian beralih yang sekarang terakhir ini adalah di Warung Surya. Nah itu prosesnya seperti apa? Apakah setelah jatuhnya di sana kemudian Pak Har bangkit bikin rumah makan? Iya, tapi kan tetap bukan sama istri toh gitu. 2004 saya kan gimana nih? Istri nggak pede. Saya tuh nggak bisa masak kan gitu. Masak rumahan bisa. Sudahlah. Nanti kita bismillah saja kan gitu. Ikhtiar ya Pak ya. Ikhtiar aja. Karena untuk apa? Sudah nggak amanah lagi yang pakai partner kan gitu. Saya ditagih orang, dia nggak mau bayar akhirnya. Sampai sekarang pun masih banyak yang punya utang. Sampai sekarang? Ya, semuanya udah saya ikhlaskan aja kan gitu. Akhirnya saya dengan modal waktu itu 5 juta. Ayo sudah barang-barang yang nggak kita kembalikan ke supplier supaya kita nggak punya utang kan gitu. Perkara orang punya utang kepada kita biarin aja, nanti sewaktu dia dikasih rezeki kan mesti bayar gitu. Alhamdulillah sudah tak kembaliin ke supplier barang-barangnya. Saya akhirnya melangkah saya muter-muter nyari kontrakan itu. Kodratullah ketemu di Jalan Bonaraya itu, di paling pojok itu. Nah, itu waktu itu masih sepi kan gitu. Akhirnya saya punya uang 5 juta terus dan uang 20 masih di orang itu akhirnya dibayar ke saya. Akhirnya 25 juta itu saya pakai modal awal itu di sana. Saya akhirnya ngontrak 5 tahun saya.
Nah dengan uang kontrak itu akhirnya saya berusaha, itu warungnya masih, waduh, kalau Badrimin lihat sekarang terus nggak inilah, nggak tega, sampai saudara saya itu nangis lihat, kenapa kamu berhenti jualan elektronik sama perabotan, kok malah jualan makanan kayak gini. Jadi warungnya tuh reot, bener reot di Banaraya. Awal-awal ya. Cuma prinsip saya gini, saya mau jualan walaupun warung, tapi saya nggak mau bongkar pasar. Walaupun reot-reot. Kenapa? Prinsip saya, seandainya kita masih belum ada konsumen, kita masih bisa berpikir karena nggak hujan, nggak kepanasan gitu. Itu prinsip saya itu. Itu kalau nganggur-nganggur bisa kita zikir kan gitu ya di warung gitu. Kalau udah pakai bongkar pasang itu, kalau hujan gitu kita kena angin sudah kita nggak konsen ke zikir. Jadi udah kena angin kita kabur. Nah, ketika buka pertama itu apa sudah mulai ramai atau masih sepi awal-awal gitu? Nggak usah begitu. Tanya seluruh pengusaha pasti nggak begitu. Tapi saya itu dalam usaha itu nggak neko-neko. Istilahnya gini, udahlah Bu, kita ini prinsip saya penting bisa makan gitu. Jadi saya itu waktu target omset itu cuma 150.000 Per hari. Target omset ya? Iya, tahun 2005 loh itu ya. Jadi akhirnya saya buka dan jual makanan. 150.000 itu, saya prinsipkan dapat 50.000. Iya. Kalau jual makanan dapat 50.000 kan. Buka-buka yang mau jual makanan silakan, nggak apa-apa. 50.000 itu, kenapa? Kan 1,5 juta. 1,5 juta itu saya waktu itu bibik saya ikut bantu. Kan saya gaji 500, ada sisa 1 juta. Nah, 1 juta itu yang 500 kan bisa pakai simpen, yang 500 pakai bayar kontrakan, kan 5 juta setahun. Nah, itu masih ada lah manajemen, walaupun kecil-kecil gitu kan gitu. Ini tetap manajemen walaupun kecil, tapi nggak neko-neko punya target sekian-sekian enggak. Jadi penting saya bisa makan gitu, nggak punya utang kan gitu sudah. Alhamdulillah dapat punya target selama 150. Nah, hari kedua dapat ya terus ya waktu itu nasi terus nggak sebar nasi. Iya masih murah ya Pak. Iya. Jadi ya berkembang 250 sampai 500 sampai ini akhirnya mentok sampai 5 juta per hari. Ya, per hari. Karena itu ruangan warungnya itu cukup untuk cuma 14 orang. Iya, masih jauh lah 14 orang. Jadi orang makan tuh gantian gitu loh. Jadi masuk itu yang masak istri ya. Istri sama bibi saya sama. Berarti memang support dari istri itu sangat penting di dalam hal pembangunan ini ya. Cuman dia dulu gak pede kan gitu, kan gitu karena masa sudahlah kita insya Allah belajar terus belajar kan gitu sudah. Nah, saya ngicipin, memang insya Allah alhamdulillah dikasih lidah yang ngicipi gitu loh, dikasih Allah gitu, gitu loh. Jadi saya kalau nggak pede kalau saya belum sampai nyicipin gitu loh. Iya, selesai ya. Yang sekarang ini kalau ada pesanan catering kalau belum saya ngicipin insya Allah nggak mau dia. Karena sini saling support ya antara istri support suami saling support istri seperti gitu ya. Iya harus kompak. Kalau misalnya satu kompak tuh enggak ujar hampir lah. Inilah yang jadi pikiran saya itu sebenarnya sebelum buka perabotan itu dari baju saya pengen buka makanan gitu. Tapi istri saya nggak mau, jangan, anak kita masih kecil-kecil kan. Nanti kalau anak kita lagi ada takut jorok, takut apa kan. Istri saya kan selalu begitu. Nah, terus dari Banaraya itu tahun berapa Pak Artinya 2005. 2005. Nah, pindah ke yang sekarang itu tahun berapa? Awal 2011. Awal 2011. Ya. Waktu 2011 kan saya alhamdulillah dikasih Allah bisa ke Mekah kan gitu. Alhamdulillah. Ya, sudah alhamdulillah kan gitu. Sudah 5 tahun kan gitu. Alhamdulillah, makanya saya benar-benar berkah saya di makanan. Alhamdulillah ya Pak ya, Masya Allah. Iya, tidak. Makanya. Tapi ya saya berpikir waktu itu 2000 kalau gini terus kan saya enggak ada perkembangan. Biasa kan? Iya. Kan kita masih muda waktu itu murung pernah ya. Insyaallah. Masih ada pikiran gimana berkembang gitu ya. Akhirnya kan gimana ya kan gitu ya. Qadarullah akhirnya sebelum berangkat haji itu saya minta tolong sama teman saya cariin saya kontrakan di daerah Mahindra Data kan gitu, yang 33 are kan gitu. Tidak ada bahar ini adanya 4 are, ya wis lah kayak gitu. Akhirnya saya kasih DP waktu itu, saya kasih DP terus saya berangkat haji. Ya di sana lah saya meminta gitu. Sama istri. Sudah di sana ada kesempatan untuk minta gitu ya. Karena di Mahindra Data itu terus punya sendiri sekarang
Berapa hari itu? Kontrak lama. Mulai 2010 Desember 2010. Masih 10 tahun Ya, lagi ya. insya Allah kan gitu. Makanya kan itulah di sana awalnya kan gitu. Artinya, memang prinsip saya gini, kita jualan makanan yang ya bukan anu ya, yang insya Allah susah untuk bersaing gitu ya. Tapi tantangannya banyak gitu. Akhirnya saya siapkan buka makanan yang menunya banyak sekali gitu. Awalnya Nggak terlalu banyak. Kalau saya jual lalapan, saingan banyak, gampang ditiru. Iya, benar banget, Pak. Kalau saya jualan yang lainnya juga yang model-model gitulah, nasi pedas waktu itu kan lagi gentar nasi pedas, saya nggak mau. Memang saya jualan insya Allah ya milih yang banyak tantangannya, tapi orang lain untuk meniru itu agak susah, ya? gitu loh kan butuh. Ya memang tantangannya banyak, Iya. harus merekrut karyawan banyak kan gitu. Begitulah perjalanannya kan gitu. Akhirnya yaitu saya di sana itu. Waktu itu Buana Raya belum tutup. Saya buka di sana Buana Raya belum tutup. Bukan dua-duanya berarti. Keduanya karena prinsip saya kalau saya buka usaha baru ini ibaratnya untuk menyusui yang sana. Nah, gitu. Subsidi silang lah. Menyusui bukan subsidi silang, menyusui. Iya. Mana ada warung baru langsung rame enggak ada Iya, kan. iya. Tapi di sini sudah omsetnya 5 juta Buana itu. Insya Allah. Gitu loh. 5 juta ya alhamdulillah lumayan banyak waktu itu kan. Akhirnya dari sana terus masaknya saya berpikir kalau saya masak dari Buana Raya dikirim ke Mahendra kan gitu ya. Ini kan semua pikiran semua dari Allah kan gitu loh ya. Kita minta petunjuk semua. Kalau dari kita apa sih kan gitu ya. Jadi pikiran-pikiran alhamdulillah dikasih pencerahan kan gitu. Gimana cara orang disuruh berpikir kan gitu. Akhirnya kan saya gini aja tuh sekarang masak itu harus dari Mahendra. Walaupun warungnya belum begitu banyak konsumen, tapi secara dohir ini warung masak terus gitu, ngepul terus. Padahal itu masakannya akhirnya dikirim ke Buana Raya gitu. Dibalik aja. Iya dibalik kan gitulah. Makanya kalau saya masak di Buana Raya kan gitu dikirim ke sana kan warung saya diem. Iya betul. Gitu loh. Akhirnya tukang masak tak pindah ke Mahendra Data yang baru ya. Gitu. Akhirnya di sana dikirim ke Buana Raya itu. Ya, saya waktu itu target 700 saja untuk mengcover berapa karyawan saya kan gitu. Itu aja. Itu aja saya nggak neko-neko insya Allah. Itu 700 bisa bayar kontrakan itu biar ini kan gitu akhirnya. Terus pada waktu saat menjelang hari raya ya, Idul Fitri ya, Bu, nanti kalau sampai Idul Fitri kita belum bisa nyampe omset 1,5 kan gitu, lebih baik kita nggak pulang saja. Untuk mengenalkan warung kita. Biasanya kalau Idul Fitri kan banyak orang cair ke sana liburan kan gitu ya. Karena pembantunya kan pulang mudik kan pembantunya kan banyak mudik makanya dia kan ke Bali kan. Strategi marketing ya Pak Har ya. Oh alam. Karena kan kita tahu ya teman-teman ya ketika Idul Fitri cari peluang. Kita itu cari peluang. Gitu loh. Memang rezeki dari Allah ya, tapi kita cari peluang gitu loh. Kalau udah dikasih rezeki dari Allah, dikasih pikiran dari Allah, kita nggak cari peluang kan males namanya. Gitu loh. Jadi alhamdulillah peluang-peluang akhirnya kan saya buka 24 jam itu ya itu pertama tujuannya ya insya Allah. Supaya warung itu kalau baru 24 jam kan lebih cepat dikenal orang. Iya kan? Nah, makanya sampai sekarang kok nggak 24 jam lagi Pak gitu. Tapi alhamdulillah sebelum Idul Fitri kan gitu, saya udah dikasih omset 1,5. Pulang tahun ya Pak ya. Pulang aja kita pulang kan kita sudah kan gitu akhirnya ketemu orang. Itu belum setahun ya Pak ya? Belum setahun ya. Makanya belum. Waktu itu saya buka bulan 5 kan gitu. Lebarannya kan bulan waktu itu. Enggak tahu ya bulan 9 atau bulan 8 lebarannya waktu itu. Iya. Itu belum setahun udah sampai target ya. Iya, dari 1,5. Nah, itu alhamdulillah. Nah, itu ya gitu men. Instalasan pakai selambu. Karena apa? Kalau nggak pakai selambu lalatnya ini. Karena saya mana nggak sempat pakai selambu kan. Jadi waktu itu bukan orang yang banyak masuk lalat. Lalat ya. Alhamdulillah itu target kecapai. Akhirnya
Alhamdulillah kita pulang kok di Kota Rawa bisa pulang. Kita pulang. Alhamdulillah kalau nggak pulang kita bisa jualan lagi di sana kan. Nah, Tapi akhirnya dari sana akhirnya orang tahu juga ya, ada warung gitu Surya. kan. Ya tujuannya saya juga gitu tujuannya. Biasanya kan orang kenal 24 jam itu kan giliran warung-warung lainnya tutup, nah gitu. Makanya tujuan saya 24 jam itu bukan apa-apa. Untuk di saat orang lain belum buka, gitu, kita sudah matang masakannya, gitu loh. Gitu. Tapi Kota Rawa karena juga akhirnya kita buka nggak sampai 24 jam. Karena kita juga berpikir lah kan gitu ya. Kasihan anak-anak karyawan juga kan gitu. Ya sudah warung sudah banyak orang tahu ya sudah. Gitu. Sampai sekarang ini kan gitu akhirnya kita bukanya 7:30 aja sampai malam 10. Nah, kemudian setelah buka yang di Mahendra Data, yang di Bonaraya gimana? Sudah enggak ada tempat parkir. Di depan sudah dibangun apotek Sanu. Dulu kan di sana masih parkir. Sekarang udah tutup berarti? Tutup, cuma di sana masih ada kontrakan tanah untuk mesnya anak-anak. Oh, untuk karyawan ya? Iya. Nah, setelah Mahendra Data buka, ada buka cabang lagi nggak? Setelah Mahendra Data dibuka gitu Pak? Ada waktu itu sempat di sebelahnya Masjid Al-Qomar. Itu pun sebenarnya saya juga nggak pengin ya. Ada teman gitu, Pak Har tolonglah saya kan buka di sana masakan Chinese itu, sisanya Pak Gentong itu saya suruh ngerusin kan gitu kontrakan. Nah, Kota Rawa ada juga karyawan butuh pegawai, butuh pekerjaan gitu loh, yang karyawan lama dulu. Akhirnya saya kerjakan di sana. Nah itu ya Kota Rawa sekarang nggak saya terusin karena saya berpikir setelah pandemi ini saya harus konsentrasi ke Mahendra Data. Satu aja gitu ya Pak? Iya. Nah setelah itu berjalannya waktu kan kita mau nggak mau kita harus menghadapi kenyataan dalam artian pandemi ini datang gitu kan Pak ya. Nah apa strategi antum dalam mengelola atau memanage warung Surya ini sehingga tetap eksis gitu Pak? Karena kan kita tahu banyak usaha ikhwah kita tuh nggak ada gitu, setelah adanya pandemi gitu Pak. Ya sebenarnya jujur aja kalau ditanyain hampir seluruh orang itu kalau pandemi kayak gini ya nggak pede loh usaha. Bener nggak pede. Itu saya kan sempat libur 3 bulan. 3 bulan? Iya. 3 bulan gitu. Tapi ada motivasi tertentu nggak Pak Har tuh harus buka gitu ketika pandemi? Iya waktu itu kan kita dibatasi harus buka jam-jam daripada anak-anak juga saya juga anak-anak takut juga kena ini kan gitu wis tak pulangkan aja kan gitu pulangan dulu akhirnya saya libur 3 bulan ya akhirnya di tengah jalan sebulan sebelumnya kan artinya kan 3 bulan saya libur ya kan gitu asal dapat 2 bulan alhamdulillah ya dikasih Allah untuk berpikir kenapa nggak harus dirombak gitu. Direnovasi gitu. Masya Allah. Karena kita jualan nanti kan sebelumnya kan ngambil sendiri kan? Iya. Itu udah ada sisa 1 bulan akhirnya kita bongkar sana ya balik lagi akhirnya bukan yang ngasih pikiran kita kan kita bisa apa sih ya akhirnya kenapa nggak dianu soalnya kalau kita nanti setelah pandemi ini kan kita nggak mungkin ngambil sendiri kan gitu. Iya betul. Akhirnya kita setting model begitu akhirnya jadi juga sekarang tuh berarti karyawan yang ngambilin tamunya makan lebih safety lebih higienis kan gitu. Terserah konsumen mau pakai masker apa enggak terserah. Yang penting karyawan sekarang harus suruh pakai masker saya bilang gitu. Ya, kamu jangan merasa aman saya bilang gitu. Soalnya konsumennya saya nyuruh konsumen tuh pakai masker enggak mungkin. Tapi kita sediain juga protokol di sana gitu. Cuci tangan. Artinya sekarang setelah adanya pandemi ikut protokol kesehatan ya. Iya, kita kan harus taat. Iya. Habis itu juga warungnya dirombak dikit ya. Dari sebelumnya masyarakat ngambil sendiri makanan, sekarang karyawan yang ngambilin mereka makanan gitu kan. Masya Allah. Nah, seiring berjalannya waktu Pak, dari awal Pak Har merintis sampai sekarang terjadi itu, pernah nggak ada tanda kutip intrik di ini? Dalam artian misalnya, mungkin masyarakat mengira Pak Har, warungnya rame nih, Pak Har pakai ginian itu ada nggak pikiran seperti dari masyarakat Pak Har? Ya ada sekali men. Ada sekali. Bukan ada sekali. Waktu Buana Raya itu masih jualan dapat 5 juta itu kan orang berjubel masuk pesen nasi bungkus 100 pesen 50 pesen gitu kan orang-orang Bali itu kan ramainya kan di sana. Makanya sampai ada konsumen tuh nyeletuk sama staf saya itu bilang, ini dukunnya di mana sih?
Anak-anak yang sakit hati itu, ngawur rojo anu bapak bapak nggak sempat gitu kan gitu. Karena mungkin sebagian pedagang di Indonesia ini mungkin memakai gitu kali Pak. Iya, Sehingga betul. di kepala mereka bilang, oh, ini pasti pakai gini gitu ya. Iya, saya bilang sama staff saya karyawan, kamu jangan sakit hati itu. Di Indonesia ini hampir 70% pakai begituan. Wih, serius Pak? Bukan saya loh yang ngomong, ini berita loh. Oh. Padahal Cuma kan rezeki Allah ya. Iya, gitu ya. Ya itulah Min, balik lagi wis. Sudah. Ya nggak usah sakit hati ya begitu. Kalau kita nggak pakai sudah bilang aja nggak pakai. Kemudian terserah. Itu hal-hal yang lumrah kalau konsumen menuduh begitu biarin aja. Biarin aja ya. Tapi jelasin, coba dilihat tuh Pak di pintunya ada nggak gitu. Kalau nggak ada ya sudah nggak pakai Pak gitu. Alhamdulillah. Di sini juga memasukkan tauhid ke mereka secara nggak langsung ya Pak ya. Ya. Tapi belum belajar loh Min waktu itu Min tahun berapa sih? Iya. Saya kenal sunnah baru tahun 2010 Masya Allah, barakallahu fiik. Tapi di sini ada yang unik loh Pak Har. Pak Har kuliah jurusan pertanian, kemudian mencoba usaha di bidang usaha pertanian teman gagal, kemudian usaha mebel atau perang sebelah lah istilahnya gitu kan gagal juga. Kemudian sekarang di usaha makanan, alhamdulillah kan. Artinya rezeki manusia nggak harus sesuai dengan apa yang dia pelajarin di sekolah atau di bangku kuliah gitu kan. Betul, iya. Berarti banyak yang ngaklir itu. Iya, makanya bener kan. Kuliah itu tidak jamin rezeki ditanggung sama Allah kan sudah. Masya Allah. Ya sudah itu. Itu dia teman-teman. Rezeki itu dari ditanggung sama Allah. Antum ini kuliah apa segala macam. Jangan istilahnya, jangan khawatir deh rezeki Allah yang nanggung. Usaha apa aja antum gelutin deh gitu Pak. Iya benar. Cuma dalam satu yang penting ini kita tekun, serius gitu, ulet gitu. Nah Pak Har, ini menarik sekali nih Pak Har. Pak Har dari usaha dari datang ke Bali, usaha kuliah, kemudian usaha segala macam Pak Har gelutin sampai akhirnya Pak Har qadarullah lah alam takdirkan Pak Har berhasil di usaha rumah makan ini. Dan ada nggak dari ucapan masyarakat gitu, karena kan biasanya di Indonesia ini Pak Har ya, ketika melihat warungnya ramai segala macam, mereka pasti berpikir, wah ini pasti pakai sesuatu nih, artinya pakai zimat atau segala macam. Itu ada nggak dari masyarakat seperti itu? Ada sekali. Ada sekali. Iya. Ya Allah. Iya, karena hampir 70% ini kalau menurut berita gitu yang saya ikutin di itu pengusaha restoran atau makanan di Indonesia ini rata-rata pakai begituan. Ya Allah. Itu yang mereka nggak bersandar pada Allah ya. Tahu lah. Masalahnya kan. Tapi ya waktu itu ya anak-anak sempat sakit hati kan gitu. Ya nggak usah sakit hati lah. Memang pengusaha makanan ini hampir 70%. Kalau kita nggak pakai ya jawab aja nggak pakai. Nggak percaya urusan mereka kan gitu aja. Tapi anak-anak ya memang pada saat ramai itu menarik sekali Min. Iya. Ada kejadian memang menarik sekali ya. Hampir istri saya itu nggak tahan gitu ya, nggak tahan buka makanan lagi. Setengah hari ini udah mulai rame itu, tiba-tiba itu nasi itu basi. Ya Allah. Waktu itu masih belum ngaji, tapi ya udah kita sabar aja gitu aja. Akhirnya ya itulah, ya ini memang usaha makanan kan gitu basi. Sampai ini saya juga punya teman Pak Har, dia cerita dia juga usaha itu awalnya kan dia rame memang Pak Har. Qadarullah dia sekarang tutup karena ya seperti itu. Jadi masyarakat yang datang mau belanja melihat warungnya itu tutup. Padahal saat itu mereka buka gitu. Yeah. Jadi ini ada permainan itu juga ya. Ya Allah. Iya. Tapi Pak Har ketika hal tersebut terjadi Pak Har lanjut aja gitu ya dengan lanjut karena kan kita sudah gini ya. Kita ini kalau sudah kepepet kan kita bisa tekunin gitu. Mau usaha apa lagi kan? Sudah ini mentok kan. Tapi ya sabar. Tapi hal tersebut berlangsung berapa lama Pak Har? Sampai akhirnya kan sekarang Masya Allah gitu kan, Allah takdirkan Masya Allah seperti apa lah gitu. Iya. Iya kan kita sudah kenal ilmu Tomin sekarang. Enggak sebelumnya itu kan masih ini. Ya sabar aja sebelumnya karena belum kenal ilmu, sabar aja. Emang jangan main-main gitulah. Soalnya kan main gitu kan dikendalikan sama dukunnya. Iya betul. Dan manusia pun kalau nggak nyetor dibikin kan jadi tergantung sama dukun.
Nah, mungkin terakhir nih Pak Har, Pak Har mungkin ada apa motivasi atau pesan apa kepada teman-teman yang baru berusaha merintis usaha makanan atau mungkin mereka yang sering bergelut di bidang usaha cuman nggak berhasil seperti itu. Mungkin ada motivasi dari Pak Har seperti apa? Di saat pandemi begini, Enggak mesti, nggak mesti ya. enggak mesti. Karena kan banyak teman-teman tuh mereka usaha A, usaha B, usaha C, semuanya nggak berhasil. Tapi sekarang kayaknya mentok ngapain gitu loh, Pak. Gitu ya. Jadi melakukan usaha itu yang penting kita menggeluti itu dengan hobi ya. Hobi, seneng gitu loh. Kalau sudah hobi itu seneng kan gitu, kita tuh situasi apapun kita gimana ya gitu loh. Seperti orang kalau sudah hobi apa gitu, hobi apalah gitu, kalau sudah kita hobi itu kan udah lah gitu. Kalau kita nggak seneng gitu, repot gitu loh. Itu pertama kan gitu. Kayak saya dulu jualan elektronik, maaf ya. Maaf loh ya, belum kenal ilmu. Saya kan suka musik. Makanya kalau saya itu kan jual elektronik, waduh saya itu peka nih. Tahu ya Pak ya. Oh, ya Allah. Jenis-jenis barangnya seperti apa gitu ya. Suara selentingan gitar pun tahu. Oh, Masya Allah. Kemudian lanjut apa lagi Ya motivasi? itu udah motivasi. Ya itu harus menyukai ya. Itu harus menggeluti itu. Terus kedua harus disiplin kan gitu. Disiplin kan gitu. Terus ketiga ya harus jujur ya gitu. Ya jujur itu perlu kan gitu ya. Kalau kita nggak jujur sudah nggak ini lah. Terus yang mungkin motivasi yang lainnya juga apa ya? Motivasi yang lainnya itu kita harus jangan gampang nyerah gitu loh ya. Seperti itu diganggu dengan nasi basi gitu terus kita nyerah kan gitu. Itu untuk usaha makanan, usaha lainnya saya nggak tahu kan gitu ya. Nah, itu udah. Yang penting tuh kita suka dulu lah usaha itu. Sesuai dengan karakter kita kan gitu. Karena menarik juga nih Pak. Pak kan kuliah pertanian, usaha di bidang pertanian gagal, ya kan. Kemudian usaha lagi bidang yang lain gagal, usaha lagi yang lain gagal. Berakhirnya Pak Har ditakdirkan oleh Allah bergelut di bidang kuliner gitu kan. Jadi menariknya di sini, apa yang kita pelajarin kadang-kadang rezeki kita nggak sesuai dengan apa yang kita maui gitu kan Pak Har ya. Betul itu betul. Bahkan Makanya dalam mencari ilmu dunia itu jangan berpikir bahwa saya kuliah di sini nanti rezeki saya di sini, jangan gitu. Ya, itu loh. Karena ada juga di salah satu kota besar itu Pak Har, kuliahnya kedokteran Pak Har. Terus rezekinya bukan di kedokteran, yang lain gitu. Kedokterannya tinggal titel doang dokter. Iya. Tapi rezekinya beda gitu. Insya Allah ya, berarti Allah memang Iya. merezekikan orang tuh bukan dari ilmu dunianya gitu loh. Makanya untuk para ustadz nggak perlu minder sebenarnya. Iya, usaha aja gitu Pak Har ya. Rezeki kan gitu loh ya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Nah, tapi terakhir banget nih Pak Har. Terakhir banget. Pak Har menerapkan kekerabatan itu seperti apa dalam hal menuntut ilmu seperti misalnya gitu kan. Dalam hal ibadahnya kan penting juga nih. Iya. Bukan hanya kita usaha aja tapi ibadah kita lakukan itu seperti apa Pak Har? Ya itu yang kita tanamkan sama anak-anak kan gitu. Kalau kamu bekerja ini cuma sekedar mencari uang, nggak dapat apa-apa gitu. Ini kan semua karena ibadah kan gitu. Makanya kita terapkan sholat wajib ya. Ya, pada karyawan. Nah, cuma yang semenjak pandemi ini syarat di samping sholat tidak merokok. Masya Allah. Kalau tempo hari itu saya nggak tahu. Waktu kerja nggak merokok, tapi di luaran saya nggak tahu kan gitu ya. Tapi sekarang syarat itu di samping sholat tidak merokok. Karena dengan tidak merokok, insya Allah dia bersyukur dengan gaji yang dia terima. Iya, Masya Allah. Nah, kalau rokok coba, 20.000 kan sudah 600 bulan. Iya. Kalau 600 dikumpulin, nah, sudah. Jadi orang yang bukan nggak mau bersyukur. Itu insya Allah yang nggak merokok itu lebih bersyukur daripada yang merokok. Ya. Jazakallah khairan Pak Har sudah berbagi pengalaman dan motivasi juga di sini dan semoga dan teman-teman juga ya, dan semoga dengan sharing ini kita bisa mengambil faedah dari apa yang kami sharing pada hari ini. Dan dengan demikian berakhir pula segmen kita di Bahasa Qalbu dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.